Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, yang kita yakin Allah memiliki sifat yang sempurna. Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, dan rahmatnya sangat luas bagi orang-orang yang patuh dan beriman. Juga azabnya sangat pedih pada orang-orang yang membangkang dan durhaka. Allah dengan kemahamurahannya telah memudahkan kita untuk memenuhi segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Kalimat mudah diucapkan, penuh dengan berkah, dan dipastikan ini adalah kalimat yang akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang utusan Allah, sebaik-baik manusia, orang yang telah sukses dalam segala lini kehidupannya, berhasil menjadi suami yang terbaik, ayah yang terbaik, sahabat yang terbaik, guru yang terbaik, murid yang terbaik, karena memang belajar dari Jibril alaihissalam. Kemudian juga pedagang atau saudagar yang terbaik, seorang ekonom, juga politikus yang terbaik. Siapapun yang mengikutinya, buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat Allah, yang rahmat itu sangat luas, bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, dan juga pemenuhan segala kebutuhan. Melanjutkan bahasan kita kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan kita masih di judul yang sama, beberapa jenis akad dalam transaksi. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah syirkah, ya, atau partner dalam mengerjakan akad bisnis. Dan itu yang pertama sekali kita jelaskan kemarin tentang masalah akad kerjasama usaha atau serikat. Kemudian kita akan masuk insya Allah sekarang. Artinya boleh orang partner bisnis, muslim atau non muslim. Yang penting seseorang jelas dalam akad yang ditulis poin-poinnya. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada gharar. Gharar itu berarti bisa merugikan satu dari dua pihak. Semua transparansi, ya. Modal jelas halal, sistem halal, produk yang dijual juga halal. Maka selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang kedua, masalah mudharabah atau bagi hasil kalau dalam transaksi jual beli. Dan ini akan kita bahas pada siang ini insyaAllah. Yang paling penting dalam masalah jual beli atau perdagangan ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang memberikan setiap orang di antara kita keinginan untuk berdagang, memiliki banyak keuntungan, bisa membeli rumah. Itu sudah program umumnya orang, gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menata sistem ekonomi itu dalam Islam dengan syarat-syaratnya. Kita sudah tahu tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada kezaliman, segala macam hal. Tidak boleh ada produk yang haram, ya. Satu sisi yang lain juga, teman-teman sekalian, ini sudah saya titik beratkan pada awal kita bahas masalah akad-akad atau bab ekonomi ini, yaitu tidak bisanya terlepas antara perekonomian seorang muslim dengan sosial. Jadi tidak bisa dilepaskan antara ekonomi dengan sosial. Kapitalis itu targetnya selalu untung. Walaupun orang lain dirugikan, dia nggak peduli. Sistem kapitalis, kalau kita investasi kepada seseorang, maka saya sebagai investor tidak mau tahu, modal saya tidak boleh hilang. Mau perusahaan rugi kah, mau untung kah, pokoknya modal saya 1 miliar harus kembali 1 miliar. Kalau selagi saya harus dapat keuntungan 10% dari modal saya. Ini semua hukum-hukum bertolak belakang dengan syariat. Kita kalau investasikan kepada orang, maka kita sudah tahu modal itu bisa bertahan, bisa hilang. Tergantung. Ya, untung dan rugi ditanggung bersama. Tergantung persentase yang telah disepakati. Kalau misalnya si A sama si B masing-masing 50-50%, modal usaha 2 miliar, 1 miliar, berarti keuntungan dan kerugian ditanggung juga sama dengan persentase masing-masing 50%. Kalau si A 60, si B 40, maka juga kalau rugi masing-masing tanggung sesuai dengan persentase yang akan didapatkan dari keuntungan. Memang semuanya jelas, gitu kan? Tidak ada seperti kapitalis tadi.
Begitu banyak orang yang akhirnya investasi ke sebuah tempat, lalu dia rugi, dia nggak mau tahu. Disitalah barang orang, dipaksakan harus dikembalikan. Bahkan ada yang lebih parah, dihubungkan dengan masalah ribawi. Ya, akhirnya yang tadinya modal 1 miliar berbunga setiap bulan sekian banyak. Maka ini semua hukum haram dalam Islam. Tidak dibolehkan. Dalam Islam, kalau kita utangkan orang, tidak ada namanya keuntungan. Saya pernah jelaskan ada 2 hal yang tidak ada keuntungan di situ. Utang piutang dan juga gadai, kan gitu. Antum kalau utangkan orang, sudah harus tahu ini memang jasa, cari pahala. Cari pahala, nggak boleh bertambah. Utangkan 100.000, ya kembali 100.000. Mau 10 tahun lagi akan datang, ya sama saja. Niatnya kita cari pahala. Beda dengan transaksi jual beli. Ini investasi ya, untung rugi ditanggung bersama. Itu kita bisa menerima persentase yang sudah kita sepakati, bisa tentukan keuntungan. Saya mau ikut tapi saya ambil dari bagi hasil nanti, saya 40% atau saya 60%, Anda 40%. Negosiasi dari awal, nggak ada masalah. Tapi utang piutang nggak boleh. Ada unsur sosialnya di situ. Kalau ekonomi Islam itu ada unsur sosial. Bahkan dianjurkan dalam Islam kalau kita nagih utang sama seseorang dan dia tidak mampu bayar, dimaafkan. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, akan datang orang pada hari kiamat membawa banyak sekali dosa. Kemudian malaikat berkata padanya, ada nggak amalmu yang bisa mengimbangi dosa-dosamu ini? Dia bilang kayaknya nggak ada, karena banyak sekali dosanya. Maka kata malaikat, coba ingat-ingat. Lalu Allah buat dia ingat orang ini. Lalu dia mengatakan, seingat saya dulu saya pernah punya pegawai khusus untuk nagih utang. Nagih utang. Kerjanya cuma nagih utang. Tapi saya titip pesan, kalau yang kamu nagih itu orang mampu, ambil. Kalau yang kau tagih tidak mampu, maafin. Kata malaikat, itulah amalmu. Diletakkan di timbangan amal, semua dosanya terlempar masuk surga orang itu. Memaafkan orang yang sedang terlilit utang ibadah. Itu sosial. Kita nggak bisa hubungkan dengan keuntungan. Kalau sistem kapitalis, utang pun harus untung. Saya pinjamin kamu 1 juta, saya dapat apa? 1.100.000, ya sudah, gitu loh. Kalau enggak ya sudah, gitu. Nggak mau utangin orang. Bahkan banyak sekali orang subhanallah yang terlilit utang-utang riba ini akhirnya sibuk dengan membayar bunganya, pokoknya pun belum bisa dibayar. Dan itu yang Allah SWT larang dalam Al-Quran, gitu kan? Ada unsur sosial. Sama dengan orang menggadaikan sesuatu. Sudah pernah saya kasih contoh. Saya mau pinjam uang 100 juta. Saya bawa sertifikat rumah saya atau ruko saya nilainya 500 juta. Ini gadai. Sama aja utang, tapi gadai itu ada jaminannya, berarti dia menggadaikan sesuatu. Nanti ada bahasan itu, ada akad kita di depan tentang masalah gadaian. Ya. Tapi saya kasih contoh. Jadi kalau kita memberikan, saya memberikan jaminan ini 500 juta ya harga ruko saya butuh sekali duit 100 juta. Sebulan saya akan kembalikan misal. Udah sepakat nih, dia sebagai seorang muslim tidak akan ambil keuntungan, karena ini utang piutang, memang dia cari pahala. Kemudian saya pun misalnya tiba 1 bulan belum bisa membayar, di sini terbuka sebuah celah. Dia punya hak untuk menjual jaminan tadi, gadaian itu. Dia bisa menjualnya, misalnya dia jual laku 500 juta. Maka dia sebagai seorang muslim yang patuh kepada Allah hanya mengambil 100 juta hak dia. 400 juta dikembalikan ke saya. Tidak ada namanya jaminan itu hangus. Ini gharar. Bagaimana bisa utangnya cuma 100 juta, dia menyita rumah atau surat yang 500 juta. Haram dalam Islam. Maka kita tidak bisa lepas antara unsur ekonomi kita dengan masalah sosial. Antum buka restoran, buka butik, tidak selamanya pikiran kita untung. Ada saatnya di mana kita berikan makan orang miskin. Ada saatnya kita bersedekah dengan pakaian yang kita jual. Tidak selamanya pikirannya keuntungannya berapa, keuntungannya berapa. Bahkan kadang-kadang bisa mempermainkan harga walaupun orang miskin ditekan. Atau kadang-kadang bersumpah atas nama Allah bohong kalau modalnya belum kembali. Padahal sebenarnya sudah untung. Dan Nabi SAW mengatakan 3 golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat. Gitu kan?
Di antaranya adalah orang yang musbil, ya, laki-laki yang menutup mata kakinya, itu ada bahasan sendiri. Kemudian ada juga mannan, orang yang sebut-sebut kebaikannya. Dan yang ketiga, orang yang bersumpah dusta untuk melariskan dagangannya. Demi Allah belum sampai modal, padahal sudah untung. Kenapa? Masih ingat kisah Abu Hanifah rahimahullah? Walaupun saya tahu antum sudah lupa ini. Ya. Abu Hanifah rahimahullah pernah jual kain sutra, beli 10, mahal sekali. Ada seorang ibu tua datang mengatakan, wahai imam, dia tahu nih Abu Hanifah dipanggil kiai, wahai imam, saya mau beli sutra nih, uang saya cuma 25 dirham, dia harganya 100 dirham. Ya. Bisa nggak? Kata Imam Abu Hanifah, silahkan, ambil saja. Kebetulan tinggal satu. Dibelilah sama ibu tersebut dengan gembira dia. Rupanya ibu ini keliling satu pasar, nggak ada yang jual harga itu. Lalu dia bilang, wahai imam, bagaimana dia bisa jual kain sutra ini kepada saya dengan harga ini? Satu pasar sekeliling nggak ada yang jual nih. Kata Abu Hanifah, ini jawaban imam yang punya ilmu. Dia mengatakan, saya kemarin beli bu, kain ini 10, 9 sudah laku, sudah ada keuntungannya. Anda seorang muslimah dan Anda butuh. Maka saya anggap ini keuntungan saya jual saja berapapun Anda mau beli. Toh saya sudah untung yang 9. Ada pikiran sosial, tidak selamanya keuntungan di situ. Ya. Bagaimana kita berpikir dalam masalah itu? Sama dengan orang kalau mau transaksi jual beli. Nanti ada transaksi jual beli. Saya kalau nggak salah sudah kita bahas itu juga ada transaksi najash namanya, itu tidak boleh ya. Bagaimana najash itu? Kalau orang sengaja membayar orang lain atau bekerja sama orang lain untuk menaikkan harga padahal tidak mau dijual. Contoh misal, seseorang punya toko baju, dia punya baju, dia jual nih. Setiap ada konsumen masuk, ya, maka lagi negosiasi harga, ada temannya masuk seakan-akan pembeli lain, padahal temannya pemilik toko. Lalu dia lewat, oh ini bagus bajunya. Dia bilang sama konsumen itu, Pak mau beli nggak? Kalau Bapak nggak mau beli, dia bilang sama pemilik toko, nah, biar saya yang beli ya, berapapun harganya, supaya pembeli ini mau membelinya. Padahal ini temannya pemilik toko. Ini mirip banyak terjadi di tempat pelelangan. Dia taruh orangnya di sini, di sana, di sana. Berapa harganya? Sekian, sekian. Padahal ini nggak membeli. Ini dusta semua. Ya, nggak boleh ini teman-teman. Hubungan seorang Muslim sama Allah SWT. Allah itu maha mengetahui, maha melihat keberkahan yang kita cari. Kalau antum dapat keuntungan walaupun kecil, tapi berkah. Berkah itu maknanya selalu cukup, selalu baik. Itu lebih baik daripada keuntungan banyak tapi tidak berkah. Tiba-tiba kita tidak tahu kemana. Kemarin keuntungan 50 juta kok habis ya? Karena sumbernya dari mana dulu gitu kan. Ada orang subhanallah gaji 1 juta 2 juta, mertuanya numpang, istrinya, anaknya 3, hidup. Gitu. Bisa Allah berkahi karena itu yang kita butuhkan, keberkahannya. Gitu. Maka ini poin dalam masalah ekonomi Islam tidak boleh dilepaskan. Ada masalah unsur sosial itu. Kita berbagi, bersedekah. Antum kalau buka usaha pernah nggak sedekah dengan usaha itu? Makanan itu, pakaian itu sedekah, kasih orang lain. Ya. Saya juga kasih contoh itu hari kisah orang yang menjual selimut di Saudi ya. Dia bisa menjual selimut dengan harga yang murah sekali dengan 4 biji karena itu orang miskin dikasih sama dia. Gitu. Dan seterusnya lah. Baik, salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam selain syarikah, selain partner bisnis adalah sistem mudharabah atau bagi hasil. Dan bagi hasil ini bukan dari modal tapi dari keuntungan. Jadi persentase yang bisa ditentukan itu dari keuntungan. Misalnya 40-60%, 50-50%, tapi dari keuntungan. Jadi berapapun keuntungannya dibagi persentase itu. Kalau antum tentukan dari awal, saya mau 10%, saya mau 40%, tapi dari modal saya ini sudah riba. Nggak boleh. Ini itu. Karena belum tentu keuntungan perusahaan mencapai itu. Antum merugikan orang lain. Dan itu. Kata beliau di sini, materi kedua masalah mudharabah, poin A-nya pengertian mudharabah. Mudharabah ataupun qirat, ya. Itu istilah lainnya adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. Adapun kerugian hanya ditanggung pemodal karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya.
maka tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya. Artinya bisa saja dalam sistem mudharabah misalnya kita jelaskan itu ada syarikat abdan juga ya. Ada partner badan, yang satu punya modal uang, yang satu punya modal tenaga, gitu kan. Maka modal tenaga ini dia yang mengelola, yang pemodalnya cuma diam mengikuti sistem yang sudah ada. Nah ini nanti kalau seperti ini, maka kalaupun ada kerugian ditanggung oleh pemodal, karena orang yang mengelola dengan tenaganya sudah diporsir, sudah dikasih, gitu kan. Masalah nanti ada salah seorang di antaranya keduanya curang, itu Allah SWT akan hukum, ya. Teman-teman harus tahu lini kehidupan kita semuanya tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berusaha untuk menipu, manipulasi data, maka pasti akan ada cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dia. Saya sudah pernah bacakan surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43, itu landasan hukum. Hati-hati jangan memanipulasi, ya. Jangan tipu daya kepada orang, gitu ya. Menipu ambil haknya orang lain. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahiku makru sayyi illa bi ahli. Tidak akan kembali tipu daya itu kecuali kepada pelakunya saja. Jadi jangan antum merasa diri hebat lalu kemudian bisa menipu orang, ya. Itu percuma, ya. Tidak akan ada manfaatnya. Pasti Allah SWT punya cara akan menghukum. Kalau ada orang sudah menipu kemudian ternyata kelihatannya dia punya banyak rezeki setelah itu tadarruj namanya. Tahapan siksaan. Allah Subhanahu wa taala menambah siksaan bagi seseorang kalau dasarnya dia penipu, lalu Allah limpahkan nikmat padanya. Sebagaimana dalam hadis sahih kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat Allah melimpah pada seseorang pelaku maksiat, maka ketahui itu adalah tahapan siksaan. Teman-teman harus tahu kaum-kaum yang Allah mau binasakan sebelum kita, seperti kaum Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kemudian Fir'aun, kaumnya Musa, kemudian semua kaum-kaum yang Allah SWT binasakan, kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, ya, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini umumnya pada saat mereka mau dibinasakan sama Allah, 3 hari, ya, seminggu sebelum itu Allah limpahkan nikmat. Badan mereka tambah sehat, mereka tertawa-tawa, hewan ternaknya makin luar biasa, sehingga mereka makin lalai. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar tertentu untuk menghukum orang. Kalau kadar itu sudah sampai, maka dia kena secara otomatis, gitu loh. Secara otomatis, maka Allah SWT buat kelalaian buat mereka sehingga sampai pada titik di mana klimaksnya mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin B, hukum mudharabah sendiri. Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat dan para imam. Mereka semua menyepakati kebolehannya dan hal tersebut juga telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW dan disetujui oleh beliau. Di poin C-nya, beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan mudharabah. Yang pertama, selayaknya mudharabah atau bagi hasil itu dilakukan di antara kaum muslimin yang diperbolehkan mengelola hartanya. Makna diperbolehkan mengelola harta berakal, sudah dewasa, bukan anak-anak. Karena kalau anak-anak dia tidak ngerti kelola hartanya. Dan ini juga ditekankan oleh beliau, harusnya sama muslim, walaupun dengan non muslim boleh orang berpartner, tapi sama muslim didahulukan. Akan tetapi tidak menjadi masalah mudharabah dilakukan di antara orang Islam dengan orang-orang kafir jika modalnya berasal dari orang kafir. Sedangkan pelaksananya adalah orang Islam, karena orang Islam tidak dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan riba dan tidak akan mencari uang dengan tata cara yang diharamkan. Jadi dari poin ini ada poin penting Syekh Abu Bakar tekankan. Kalau si muslim pemilik modal, dia jangan investasi di orang kafir. Kalau sebaliknya si muslim pengelola modalnya dari orang kafir boleh. Beliau tekankan poin itu. Apa sebabnya? Karena kalau orang kafir, dia yang mengelola, si muslim yang kasih modal, maka dia bisa pakai sistem-sistem yang haram. Jadi kan? Saya berapa kali temukan begitu, beberapa pengusaha kita mengeluh, Ustaz, partner saya orang non-muslim. Pada saat usaha awal berjalan, dia mau jalan dengan apa yang saya inginkan, tapi setelah besar, sahamnya sama-sama besar, akhirnya dia mau pinjam uang riba, akhirnya dia mau pakai begini dan begitu.
Akhirnya banyak hal yang masuk, ya, termasuk produk-produk haram akan akhirnya dijual. Tapi sekarang sudah terikat. Kalau mau ditarik pun maka harus menanggung kerugian sekian banyak. Nah ini yang jadi masalah. Karena halal haramnya mereka beda dengan kita, gitu kan. Maka itu yang menjadi penyebab, kata beliau, diprioritaskan si muslim yang mengelola. Muslim lebih baik, gitu kan. Dan tidak boleh teman-teman mengatakan, tapi saya pernah bisnis Ustaz sama seorang muslim cuma dia penipu. Itu kan satu orang. Tidak boleh jadi tolok ukur kan. Sekarang kalau antum pernah menikah sama seseorang, lalu antum temukan tidak baik dia. Masa antum pukul rata semuanya orang sama dengan dia? Kan belum tentu kan. Ada orang begitu, karena dia pukul rata, akhirnya dia traumatis, gak mau nikah lagi. Gak boleh. Belum tentu. Kan itu? Belum tentu. Saya pernah ajarkan itu ya. Kita kalau sedang membenci sesuatu, tanda kutip, yang kita benci adalah sesuatu yang menjadi penyebab itu. Misalnya karakternya saja. Ya. Kita makan jeruk, asam. Sifatnya asam, yang kita benci apanya? Asamnya, bukan jeruknya. Karena kalau kita benci fisiknya, kita nggak makan jeruk seumur hidup. Alasannya, oh asam. Itu kan dulu, belum tentu yang ini. Kan gitu. Kita pernah makan ikan amis. Belum tentu semua ikan begitu. Mungkin tergantung pengelolaannya kan gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah ini semua harus difahami, dijadikan sebagai kaidah dalam kehidupan. Baik, itu yang ditekankan oleh beliau di sini, poin pertama dalam akad mudharabah, gitu kan. Jadi beliau mengatakan karena orang Islam tidak dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan riba dan tidak akan mencari uang dengan cara-cara yang diharamkan. Tentu di sini dimaksudkan kalau kita bersangka baik muslim itu seorang muslim yang taat ya, makanya kita juga mencari partner bisnis yang benar. Sekarang ini banyak orang menunggangi performanya, penampilannya luar biasa. Ahli surga, tapi penipu besar. Kan gitu. Ada begitu ikhwah datang kepada saya sampai kesian, mengeluh, mukanya sudah sumpek, uang sekian miliar hilang. Kenapa akhi? Ini Ustaz bayangkan di saf pertama kalau sholat orang ini. Berjenggot, di majelis ilmu di depan mencatat, undang kita kalau mau pergi pengajian. Siapa yang nggak percaya Ustaz? Berjalan waktu, hari pertama, bulan pertama sudah laporan, setelahnya hilang, lenyap. Muncul setelah sekian tahun, maaf akhi, saya khilaf. Ini kalimat afwan akhi ini perlu kita buatkan tablik akbar rupanya. Afwan akhi. Enak sekali sudah buat salam main afwan-afwan saja. Mestinya apa ya, ada konsekuensinya apa? Gitu kan? Tanggung jawab apa antum? Hari kiamat gimana? Kan tidak boleh, kesian orang terzalimi, akhirnya orang terlilit utang segala macam. Ini hati-hati juga ya. Karena teman-teman harus tahu, kita ini yang paling penting, terutama antum yang sudah hadir di pengajian, yang paling penting setelah ikut di pengajian dan faham ilmu, istiqomahnya. Banyak orang masuk, begitu dia sudah belajar, malah dianggap remeh semua, nggak ada istiqomah dalam kebenaran dan hal halal, hal haram ini. Bagi mereka yang sudah, yang penting performanya begitu sudah cukup. Enggak. Ingat, ikut berlomba gampang. Ini ada pertandingan nih, kita daftar. Ikut perlombaan, mudah kan gitu. Mau jadi juara satu pun gampang. Tinggal coba atur strategi supaya bisa jadi juara satu. Tapi yang sulit mempertahankan juara itu. Kalau ada orang dari kelas 1 SD sampai selesai kuliah juara satu terus, itu pinter. Itu baru pinter. Orang berumah tangga dari awal dia nikah sampai dia meninggal itu tetap bersama dengan pasangannya, itu baru berhasil. Istiqomahnya di situ. Bagaimana mempertahankan kebenaran? Kalau sekali naik sekali turun ini masalah ini. Ya. Jadi harusnya difahami poin itu. Kemudian yang kedua, harus jumlah modal ya, atau jumlah modal harus diketahui. Berapa yang disepakati ditulis di akad itu. Modalnya sekian misalnya ya. Dan usahakan modal itu dirincikan. Kemudian yang ketiga, bagian pelaksana dari keuntungan yang didapat harus ditentukan juga. Sedangkan jika keduanya belum menentukannya, maka pelaksana berhak menerima upah kerjanya dan pemodal berhak atas semua keuntungan. Jika keduanya berkata keuntungan yang didapat menjadi milik kita berdua, maka keuntungan harus dibagi dua dengan bagian yang sama. Khusus poin ketiga ini maksudnya adalah antum tulis akad dari awal.
Kalau saya bilang ada seorang teman datang mengatakan, Khalid saya mau investasi. Saya mengatakan baiklah. Ya. Terus kemudian dia langsung masukkan uang misalnya ini 50 juta, ini 100 juta. Tidak ada pembicaraan bagi hasil nanti persentase kamu sekian dan sekian. Maka di sini hukumnya saya berarti hanya boleh ngambil upah saja, gaji. Saya nggak boleh ambil bagi hasil. Dan pemodal punya hak mengambil total semua keuntungan. Karena tidak ada akad kesepakatan. Itu yang beliau tekankan di poin ketiga. Tapi kalau mau dari awal, ini usaha baju ini diproduksi sekian. Modalnya 150 juta misalnya. Bagi hasil ya, kamu 50%, saya 50%. Maka itu jelas dari awal. Di sini nggak usah ada upah gaji lagi. Tinggal masalah bagi hasil saja. Itu yang beliau mengatakan bagian pelaksana, orang yang mau melaksanakan bisnis dari keuntungan yang didapat harus ditentukan persentasenya. Sedangkan jika keduanya belum menentukan, belum ada kesepakatan, maka pelaksana yang mengelola modal itu berhak menerima upah kerjanya, gaji. Dan pemodal yang taruh duit punya hak semua keuntungan. Ya. Kapan itu berubah? Jika keduanya sudah sepakat mengatakan keuntungan yang didapatkan menjadi milik kita berdua ya, maka keuntungan itu harus dibagi dengan bagian yang sama. Yang keempat, berhubungan dengan masalah mudharabah. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak tentang suatu persyaratan dari poin-poin yang disepakati, apakah keuntungannya dibagi seperempat atau setengah, maka yang diterima adalah pendapat pemodal dengan memintanya bersumpah. Jadi kalau makanya penting nulis ya. Jadi ditulis, kalau dalam bentuk tulis bagus sekali. Apalagi sekarang kalau di notarias yang dinotariskan secara hukum legal pemerintah, ataupun kalau tidak kita menggunakan apalah kira-kira lembaran yang pakai materai segala macam yang memang bisa masuk dalam masalah pemerintahan ini. Karena kalau tidak ada cuma sekedar masalah lisan, ini bisa berselisih di persentase. Loh, dulu kan kesepakatan 55%. Kata pemodal, enggak, kamu dulu janjikan saya 60, kamunya 40, ribut nih. Nah kalau cekcok antara pemodal sama pelaksana, maka yang diambil pendapatnya adalah pemodal. Ya, tapi dengan syarat dia harus bersumpah, dia mengatakan, iya demi Allah memang ini 60% dulu. Kalau dia bohong urusan dia sama Allah SWT. Kita juga sudah pernah bahas teman-teman, kalau seorang muslim sudah bersumpah atas sama Allah, terima saja. Dia bohong urusan dia sama Allah. Nabi SAW menyuruh kita menerima sumpah seorang muslim. Beliau sudah mengatakan demi Allah, dah selesai. Antum lepas tangan udah. Oh ini libatin pencipta langit dan bumi ini. Nggak main-main. Ubun-ubunnya bisa ditarik mati langsung. Nah. Kalau kita masih lemah gitu kan. Oh demi Allah ya sudah, demi Allah kamu sudah pegang, silakan. Dan Allah SWT juga akan lindungi kita gitu kan. Ini kalau terjadi perselisihan kata beliau di antara kedua belah pihak tentang suatu persyaratan, apakah keuntungannya dibagi seperempat atau setengah, maka yang diterima pendapatnya adalah pemodal, tapi dengan syarat memintanya bersumpah atas nama Allah. Ya. Yang kelima, pelaksana yang mengelola modal itu tidak diperbolehkan mengadakan mudharabah dengan pemodal yang baru jika ia telah melakukannya dengan pemodal yang pertama, kecuali atas seizinnya, karena haram membuat mudarat di antara kaum muslimin. Misal, saya punya satu usaha, saya sudah tarik pemodal nih, ini modal usahanya 100 juta, udah selesai, artinya ini memang sudah bisa jalan usaha ini. Rupanya, saya ingin menarik lagi, naudzubillah, seseorang, dia mau menarik lagi supaya dapat duit, dia tawarkan kepada investor lain seakan-akan belum ada yang masuk, ditarik lagi 100 juta sama dia. Padahal pemodal awal sudah ada. Ini nggak boleh. Ini haram hukumnya. Karena nanti terjadi mudarat. Produk seperti produk sudah kita jual dengan satu harga, kita jualkan lagi kepada orang lain. Gitu kan. Ini nggak boleh. Hukumnya tidak boleh sama sekali. Ya. Dan teman-teman yang kita cari keberkahannya. Kalau ada kejujuran dalam transaksi, Allah akan berikan keberkahan. Kemudian yang keenam, keuntungan tidak dibagikan selama akad berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak sepakat untuk membaginya. Jadi kalau dalam sistem mudharabah yang benar sebenarnya,
Misalnya modal akan saya taruh selama setahun, akad kita setahun, ya sudah, selama setahun diberikan keluasan si pengelola untuk mengelolanya dulu. Nanti akhir akad baru bagi hasil. Karena kan keuntungan naik turun kan. Maka biar terakhir misalnya masuk Januari, nanti Desember. Udah biarkan dia leluasa, untung rugi nanti tinggal dibuatin laporan, Desember baru bagi hasil. Itu jauh lebih baik. Kecuali kata beliau dalam satu keadaan, memang kedua belah pihak sepakat setiap bulan kita bagi hasil. Untung sekarang yang kita bagi, tahun bulan depan rugi yang kita juga bebankan sama-sama. Kalau tadi sistem yang lebih ideal adalah 1 tahun. Jadi kalau misalnya Januari, Februari, Maret untung, April rugi, itu tetap nanti tersubsidi dengan sendirinya. Jadi nanti bulan Mei, bulan selanjutnya harusnya si pelaksana mengejar supaya kerugian yang bulan April bisa tertutupi. Nanti baru dihitung di akhir tahun. Yang ketujuh, modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh sehingga pelaksana tidak berhak atas keuntungan kecuali setelah dipotong modalnya. Ketentuan ini berlaku jika keuntungannya belum dibagi. Sebagai contoh, jika kedua belah pihak berdagang kambing dan mendapat keuntungan, maka masing-masing pihak mengambil bagian darinya menurut bagian yang telah ditentukan. Di samping berdagang kambing, juga berdagang biji-bijian dan pohon rami. Akan tetapi jika mengalami kerugian yang menyebabkan berkurangnya modal, maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal dan tidak boleh memotong keuntungan yang diperoleh pelaksana dari hasil perdagangan terdahulu. Artinya kalau memang kita punya beberapa jenis bisnis, maka harus jelas akadnya. Ya, kecuali kalau dalam satu toko memang kita jual di situ makanan, minuman, campur segala macam, maka itu satu modal. Tapi kalau jenis usaha berbeda, ada peternakan kambing, ada butik pakaian, ada begini dan begitu, buatin akad masing-masing. Karena jenis pekerjaannya berbeda, gitu kan? Kemudian kembali kepada contoh akad yang sudah kita sebutkan tadi, kalau ada kesepakatan persentase di antara keduanya, berarti pelaksana dan pemodal akan mendapatkan bagi hasil sesuai yang disepakati. Kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, berarti pelaksana hanya berhak mendapatkan gaji, upah, dan pemodal mendapatkan seluruh keuntungan. Gitu kan? Ini semua harus diterapkan peraturan-peraturan ini dari awal. Dan di sini juga kalau seandainya pemodal memberikan uang, pelaksana memberikan jasa tenaga, maka berarti yang nanggung kerugian materi hanya pemodal. Karena orang yang mengelola sudah rugi dari sisi jasa atau tenaganya dia. Kemudian yang kedelapan, jika mudharabah berakhir dan masih tersisa sebagian harta berupa barang dagangan atau hutang di seseorang, maka pemodal berhak meminta pelaksana supaya menguangkan harta tersebut. Jadi kalau kita beli barang misalnya 100 piece, ternyata sudah sampai di akad terakhir masih ada sisa 10 ya, tertinggal di gudang, maka di sini pemodal berhak mengatakan kepada pengelola, kamu harus jual ini 10, cari jalan gitu. Jika mudharabah berakhir dan masih tersisa sebagian harta berupa barang dagangan atau hutang pada seseorang, maka pemodal berhak pemberi uang meminta pelaksana yang mengelola supaya menguangkan harta tersebut, yakni barang tersebut supaya dijual secara kontan, atau memintanya supaya menagih hutang, dan pelaksana harus melaksanakan itu. Semua praktek lapangan harus dilakukan oleh si pelaksana karena pemodal di sini hanya memberikan materi saja. Yang kesembilan yang terakhir adalah pengakuan pelaksana, orang yang mengelola harta, berkenaan dengan habisnya modal atau kerugian diterima selama tidak ada bukti yang mendustakannya, dan jika ia mengaku modalnya habis namun tidak dapat menunjukkan bukti, maka ia bersumpah dan pengakuannya dibenarkan. Kalau misalnya saya pengelola harta, lalu saya mengatakan modal yang kemarin 100 juta sudah kita beli barang, ini loh nota-notanya, tapi sekarang ada permintaan lagi, kita butuh lagi 100 juta, mau ikut nggak? Gitu loh. Maka dari awal ini sudah harus ada pembicaraan. Semua yang disampaikan oleh pelaksana diterima.
kecuali memang ada indikasi yang menjelaskan kalau dia dusta gitu, demi untuk berjalannya usaha tersebut. Dan kalau pemodal tidak punya, dia bilang saya tidak punya lagi untuk saya tambah, saya tidak punya lagi untuk saya tambah. Intinya mudharabah atau bagi hasil dibolehkan di dalam Islam, tapi dengan syarat-syarat transparansi, kejelasan hak masing-masing gitu kan, dan juga transparansi dari sisi produk yang dijual. Jadi tidak boleh juga teman-teman kita masuk investasi sembarangan ya ke satu perusahaan, produknya nggak jelas ya. Ini saya sudah kasih contoh, saya pernah didatangin oleh beberapa pihak, orang mengaku perusahaan kantornya di Sudirman gitu kan, kemudian bawa akad, tidak ada produk. Ini emas, investasi $10.000, kemudian nanti akan dikasih PIN masuk ke webnya hanya untuk ikutin angka-angka, nggak ada produk ya. Angka apa bisa rugi bisa untung gitu kan, tidak jelas, mana produknya nggak jelas. Ini bagaimana cara transaksi seperti ini ya. Materi yang kedua berhubungan dengan masalah masih akad ini ya, ini materi ketiga ini, bukan materi kedua, mungkin itu keliru ditulisnya. Itu materi ketiga, masalah musaqah dan muzara'ah ya. Kita masuk ke yang pertama dulu, musaqah. Pengertian musaqah adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya kepada orang lain yang sanggup menyiraminya atau mengelola pohon tersebut dan mengerjakan segala kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upah yang telah ditentukan dari buahnya. Saya kasih 10 pohon mangga kepada si A, ini tolong dikelola ya, dia punya lahan misalnya, kemudian dia kelola lah, maka saya sepakat nanti apakah dibayar gaji atau nanti dari hasil yang panen kita bagi 2 dan seterusnya ya. Itu namanya musaqah. Jadi musaqah itu artinya menyiram, sebenarnya asal kata bahasanya itu etimologinya menyirami tanaman ya. Hukumnya boleh kata beliau, musaqah hukumnya boleh. Adapun dasar hukum kebolehannya adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin setelah beliau. Imam Bukhari menyebutkan dalam hadis nomor 2328 telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan di Khaybar dengan upah separuh dari tanaman dan buah kurma yang dihasilkan dari lahan itu. Selanjutnya muamalah itu dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Saya kasih ceritanya dulu. Jadi Nabi SAW waktu menyerang Khaybar, Khaybar sebuah wilayah luas sekitar 175 kilo dari Madinah, kurang lebih lah. Nabi SAW menyerang Khaybar untuk menaklukkan benteng-benteng Yahudi. Ada 9 benteng Yahudi besar. Dan ini sudah saya jelaskan di YouTube, ada di Sirah Nabawi tentang perang Khaybar. Teman-teman bisa kembali ke sana. Yang jelas setelah Nabi SAW menaklukkan semua itu, salah satu sumber kekayaan Khaybar ini kurma. Hampir seluruh wilayah Khaybar itu pohon kurma. Dan kurma itu kalau di Timur Tengah sampai hari ini dianggap orang kaya kalau punya kebun kurma. Ya. Karena dia bisa berbuah dan buahnya bisa sepanjang tahun, apalagi 80% kurma itu kering dan makanan pokok gitu kan. Jadi sangat menguntungkan, apalagi kayak sekarang makin banyak jemaah haji, jemaah umroh semuanya bawa pulang oleh-oleh kurma. Banyak sekali keuntungannya. Yang jelas waktu itu ada beberapa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Hai Muhammad, sesungguhnya kebun-kebun ini sekarang sudah milik kalian. Karena umat Islam sudah menang. Jadi kebun, rumah-rumah Yahudi, bahkan orang-orang Yahudinya pun sudah menjadi harta rampasan perang waktu itu." Maka mereka menawarkan negosiasi dengan Nabi SAW. "Hai Muhammad, ini kebun kurma luas, kalian juga tidak bisa urus. Bagaimana kalau kami tetap di sini, jangan diusir dari Khaybar, kami ngelola kebun kurma ini. Tapi dengan syarat, kita bagi hasilnya. Tapi pohon kurma ini bukan lagi punya kami, punya kalian umat Islam. Cuma kami mengelola, kami yang pasang taruh pupuknya, apalah rawat pokoknya pohon itu, namanya musaqah gitu kan." Maka Nabi SAW setuju dengan hasilnya dibagi 2. Setengah buat Yahudi, setengah buat Muslimin. Dan masing-masing mujahid punya hak untuk mengambil itu. Punya hak untuk mengambil itu. Itu dibolehkan, namanya musaqah.
Poin yang ketiga dalam masalah musaqah ini adalah beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan musaqah. Yang pertama, hendaklah pohon kurma atau pohon buah yang lainnya diberitahukan ketika akad, sehingga musaqah tidak berlaku pada pohon buah yang tidak diketahui, karena dikhawatirkan akan menjadi penipuan yang diharamkan dalam syariat. Jadi jelas, ini loh pohon yang saya mau ya, satu truk nih. Pohonnya mangga semua, harum manis misalnya, sebutin. Jelas. Jangan bilang ini di mobil ini ada pohon mangga, 100 pohon. Ya sudah tanam aja, nggak jelas jenis mangga apa. Bisa saja mungkin bercampur, kan gitu. Maka dicek semuanya, jadi harus jelas. Apalagi nanti kalau sudah berbuah mungkin tidak seperti yang diharapkan. Mungkin harga mana lagi dengan harga harum manis, dengan golek, ini beda-beda. Maka harus jelas, itu yang di poin pertama. Pohonnya yang mau dikelola jelas jenisnya, jumlahnya, dihitung, dilihat. Ya, karena pernah terjadi begitu ya. Ada kalau tidak salah beberapa kali itu, ada saya lihat transaksi pohon, satu mobil ternyata kalau langsung transaksi saja begitu tanpa diperiksa, di dalam truk itu sendiri ada pohon yang lain. Jenisnya berbeda. Bukan jenis seperti yang dipesan. Karena banyaknya pohon yang naik akhirnya tercampur. Itu cuma pohon biasa, hiasan saja, nggak ada buahnya. Maka bisa merugikan pembeli di sini. Yang kedua, bagian yang diberikan kepada penggarap hendaklah ditentukan, misalnya 1/4 atau 1/5 yang diambil dari keseluruhan pohon kurma atau pohon buah yang lainnya. Karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma atau pohon buah tertentu yang terkadang berbuah dan terkadang tidak, maka di dalamnya mengandung unsur penipuan yang telah diharamkan agama Islam. Jadi misalnya dari 100 pohon kurma atau pohon mangga ini, nanti hasilnya setelah panen 1/5 buat kamu, 1/4 buat kamu, setengah-setengah kita bagi 2, ya kan? Tapi dari hasil total. Tidak boleh saya sebagai pemilik pohon mengatakan kamu tanam nih 100 pohon. Sudah ditanam nih. Kemudian saya bilang hasil kamu cuma yang bagian tengah sini ya. 10 pohon aja, yang 90 punya saya. Nggak boleh karena bisa saja yang 10 itu tidak berbuah. Nah, itu. Jadi harus dari totalnya semua. Ini yang dimaksud dengan poin kedua. Maka beliau mengatakan di poin kedua, bagian yang diberikan kepada penggarap mengelola hendaklah ditentukan, misalnya 1/4 atau 1/5 yang diambil dari keseluruhan pohon kurma atau pohon buah yang lainnya. Karena jika hanya dibatasi pada pohon kurma atau pohon buah tertentu untuk pengelola, terkadang berbuah terkadang tidak, maka di dalamnya mengandung unsur penipuan yang telah diharamkan agama Islam. Yang ketiga, penggarap yang mengelola diwajibkan melaksanakan seluruh pekerjaan yang terkait dengan pengurusan pohon kurma atau pohon lainnya menurut kebiasaan yang semestinya dilakukan penggarap dalam musaqah. Artinya di sini antara dia sama Allah SWT, dia harus siramin pagi sore, dia harus kasih pupuk, ikuti peraturan yang sudah disepakati. Ini sudah umum. Yang keempat, jika tanah yang dimusaqahkan, tanah yang dipakai untuk menanam tadi, itu dikenakan pajak, maka pajak itu dibebankan kepada pemilik tanah dan tidak kepada penggarap. Ya, jadi misalnya saya punya lahan, lalu saya datangkan seorang tukang kebun, ini tanah saya, ini ada pohon buah saya, kamu tinggal kelola saja. Kalau ada pajak pemerintah, maka yang terbebankan adalah pemilik tanahnya dan bukan penggarap, karena pajak itu berkaitan dengan pemilik yang asli, dengan alasan bahwa pajak itu tetap dibebankan meskipun tanah tersebut tidak ditanami. Kenapa di sini pemilik tanah dan pemilik pohon yang tanggung pajak sementara pengelola tidak menanggung? Karena kalaupun tidak ada pohon-pohonnya, tetap pajak tanah itu ada dibayar oleh pemilik tanah. Ya. Sedangkan kewajiban zakat dikenakan kepada pihak yang hasilnya mencapai nisab, baik pihak penggarap maupun pemilik tanah, kalau zakat itu berkaitan dengan keberadaan buah. Ya, tentu sini pernah kita jelaskan di bab zakat, ikhwan akhwat sekalian, ya, rahimani rahimakumullah, itu kalau mencapai kurang lebih 600 ya,
30 atau 40 kilo ya. Dari hasil panen 650 kilo lah kalau kita bulatkan. Kalau hasil panen antum mencapai 650 kilo, maka keluar zakatnya. Dan zakat ini yang dikeluarkan dilihat dari pengelolaan tanah dan pohon itu. Kalau misalnya antum mengeluarkan biaya-biaya dalam pohon itu tadi, pupuk, bayar orang segala macam, maka zakatnya 5% dari hasil. Tapi kalau kita membeli tanah misalnya penuh dengan pohon buah-buahan macam-macam dan hidup sendiri karena di situ wilayah subur di atas gunung kena hujan segala macam, kita cuma datang setahun sekali tebah dipangkas saja pohon-pohon liarnya lalu diambil hasil panennya, ini 10%, double karena dia tidak keluarkan biaya. Kemudian yang kelima, musaqah, pohon yang dikelola tadi diperbolehkan hanya pada harta pokok atau tanah. Misalnya, seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain untuk ditanami pohon kurma atau pohon buah lainnya dan menyiraminya, serta melakukan sejumlah pekerjaan yang terkait dengan pengurusannya hingga berbuah dengan ketentuan bahwa ia memperoleh bagian 1/4 atau 1/3 misalnya. Dengan syarat waktu penggarapannya dibatasi hingga berbuah misalnya, maka penggarap berhak mendapatkan bagiannya dari tanah atau muzara'ah dan pohon sekaligus. Ya. Ini sudah jelas maksudnya adalah bagaimana seseorang itu kalau dia mau musaqah, maka harus jelas tanahnya di mana, jenis pohonnya mana, kemudian hak masing-masing juga harus jelas. Yang keenam, bagi penggarap yang mengelola tanah, jika ia tidak sanggup menggarapnya sendiri, maka diperbolehkan baginya menyerahkan penggarapan tanah tersebut kepada orang lain dan ia berhak mendapatkan bagian dari buah yang terkait dengan akad. Jadi kalau saya menerima modal pohon dan saya menggarapnya, kemudian saya melihat pohonnya banyak nih 600 pohon, saya nggak bisa sendiri. Lalu saya mempekerjakan orang lain dan hasil saya nanti 1/3 atau 1/4 yang disepakati atau setengah, saya bagi lagi dengan mereka, boleh saja. Ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, jika penggarap yang mengelola melarikan diri sebelum pohon tampak berbuah, maka pemilik tanah berhak membatalkan musaqah. Karena belum selesai tugasnya dia sudah pergi. Sedangkan apabila penggarapnya melarikan diri setelah pohon tampak buah, yang mengelola pergi tapi memang sudah ada hasil, tinggal tunggu matangnya saja, maka pemilik tanah menunjuk seseorang untuk menyelesaikan penggarapan dan memberinya upah yang diambil dari bagian yang diperoleh penggarap. Jadi kalau tadi buahnya belum kelihatan, pohonnya masih baru ditanam, tiba-tiba dia sudah pergi bekerja ke tempat lain, maka berarti musaqah sudah batal. Pohon kembali murni semuanya tanpa ada dibagi kepada pemilik modal. Tapi kalau sudah kelihatan ada hasilnya, maka di sini dilihat berapa persentase daripada hasil itu nanti. Kalau misal tinggal 10% lagi dia sudah bisa panen, lalu kita panggil pekerja lain, maka yang 10% ini kita berikan kepada pekerja yang baru, 90% dari hasilnya tadi orang yang mengelola awal dikembalikan ke dia. Yang kedelapan, jika penggarap meninggal dunia. Kalau tadi yang itu lari. Kalau penggarap meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak menunjuk seseorang untuk menggantikan tugas mereka. Tapi jika keduanya sepakat membatalkan, maka musaqah pun dianggap batal. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengelola tanah, kemudian ternyata dia meninggal dunia, dan dia sudah punya akad sama pemilik tanah dan pohon ini, kalau ada hasil dia punya 1/5-nya atau setengahnya misalnya. Kalau dia meninggal, ahli waris punya hak untuk melanjutkan itu atau membatalkan, tergantung akad diantara keduanya, gitu kan. Tapi dengan syarat kalau ahli warisnya mau melanjutkan, maka dia harus bisa mengelola sebagaimana orang yang tadinya meninggal itu bisa mengelola. Kalau dia nggak bisa, berarti musaqah dibatalkan. Musaqah dibatalkan. Kalau seseorang mau lebih jeli lagi, kata sebagian ulama, bila memang ternyata si pengelola meninggal dunia dan sudah kelihatan hasil,
maka diberikanlah hasil itu kepada ahli waris nanti walaupun mereka tidak mengelolanya, baru musaka itu dibatalkan. Ya, baru musaka dibatalkan. Ini ringkasnya, musaka itu teman-teman adalah pengelolaan pohon-pohon yang diberikan kepada penggarap. Ya. Kemudian masih dalam masalah ini tadi, materi ketiga, tadi ada musaka dan ada muzara'ah. Kalau muzara'ah adalah seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk ditanami dengan upah yang telah ditentukan dari hasilnya. Hukum muzara'ah, mayoritas sahabat, tabi'in dan para imam membolehkan muzara'ah, sedangkan sebagian kecil dari mereka melarangnya. Adapun dalil yang didasari atau jadikan dasar hukum oleh kelompok yang membolehkan adalah perbuatan Rasulullah SAW menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap lahan yang ada di Khaybar yang mereka mendapatkan separuh dari hasil tanaman dan buah kurma dari hal tersebut. Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma kharaja min zar'in aw tamrin fakana yu'ti azwajahu kulla amin mi'ata wasqin wa thamanina wasqan min tamrin wa ishrina wasqan min syair. Bahwasanya Nabi SAW menyuruh penduduk Khaybar untuk menggarap tanah yang ada di Khaybar dan mereka mendapat separuh dari hasil tanaman dan buah kurma darinya, di mana saat itu Nabi SAW memberikan istri-istrinya sebanyak 100 wasak, 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Kelompok yang membolehkan muzara, jadi muzara sama musaka mirip ya. Kalau musaka cuma sekedar menyiram saja, menyiram dan jadi pohon sama tanah dari pemilik modal. Kalau muzara'ah itu memang pohon saja yang dikasih, atau dasarnya pohon itu ada lalu dimodali oleh pemodal. Jadi agak mirip sebenarnya kasusnya ya. Makanya dalilnya pun sama dengan perintah Nabi SAW kepada penduduk Khaybar untuk mengelola kurma-kurma mereka dan hasilnya dibagi dengan kaum muslimin yang sudah memiliki lahan-lahan tersebut. Kelompok ini kata beliau berasumsi bahwa hadis yang melarang muzara'ah adalah berkaitan dengan muzara'ah yang tanamannya tidak diketahui atau tidak ditentukan, dan mereka berdalil dengan hadis yang telah dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, seraya berkata, kunna aktsara ansari haqlan fa kunna nukril arda ala anna lana hadhihi wa lahum hadhihi farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi fanahana an dhalik. Dahulu kami orang-orang Ansar yang paling banyak kebun-kebunnya, di mana kami menyewakan tanah dengan ketentuan bahwa kami memperoleh bagian yang ini dan penggarapnya memperoleh bagian yang itu. Maka terkadang pohon yang satu berbuah sedangkan yang lainnya tidak berbuah. Kemudian kami dilarang melakukan hal tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2722, Imam Muslim 1547. Artinya dalil ini yang dipegangi oleh kelompok kedua yang mengatakan tidak boleh muzara'ah. Ya. Padahal sebenarnya menurut pendapat pertama, dalil ini melarang kalau seandainya kayak tadi, dari 100 pohon kurma ini atau 100 pohon mangga ini, yang 10 yang di tengah-tengah ini saja yang kamu ambil hasilnya, yang 90 punya saya. Ini yang dilarang. Makanya tadi dia jadi boleh kalau dari total seluruh pengelolaan, jadi yang berbuah dapat hasil, yang tidak berbuah tidak dapat hasilnya. Atau larangan ini dikarenakan adanya perbuatan makruh yang dijauhi atau tidak sampai derajat haram, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW tidak melarangnya, hanya saja beliau bersabda, ayyamnaha ahadukum akhahu khairun lahu min an ya'khudha alaihi kharajan ma'luma. Salah seorang di antara kamu yang memberi saudaranya adalah lebih baik daripada menetapkan pajak tertentu pada dirinya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2330. Artinya di sini teman-teman, beliau ingin menitik beratkan kalau muzara'ah, ya kita memberikan pengelolaan tanaman kepada orang lain, itu juga dibolehkan. Tanah dari dia dan bahan dari kita. Kalau tadi musaka, yang pertama tanah dan pohon semua dari kita, ya. Dan beliau berdalil dengan dalil-dalil yang sudah kita bacakan tadi. Sebagai penutup dalam poin ini adalah
Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan masalah muzara'ah. Yang pertama, jangka waktunya harus ditentukan, misalnya setahun atau sekali masa panen atau 2 kali masa tak panen. Ya. Ini berlaku bagi semua pohon, termasuk kelapa sawit, termasuk apa saja. Ya. Yang kedua, bagian yang telah disepakati harus diketahui dengan jelas. Misalnya separuh atau sepertiga atau seperempat yang diambil dari hasil tanah secara keseluruhan. Sehingga tidak sah jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, kamu hanya berhak atas hasil tanaman yang tumbuh di tempat ini saja. Jadi sudah kita jelaskan ini. Jadi kalau misalnya ada tanah luas 1 hektar ditanamlah 1000 pohon misalnya, maka pengelola di sini yang menggarap tanah itu, yang tadi musaqah dan muzara'ah itu, baik dia menyirami mengurusnya dengan sekalian tanahnya atau hanya tanamannya saja, maka di sini haknya harus jelas. Persentasenya diambil dari total keseluruhan 1/5, 1/10, 1/4, setengah, gitu loh, tergantung akad yang disepakati. Dan tidak sah kalau seandainya pengelola tanah atau pemilik tanah mengatakan kamu hanya boleh mengambil bagian depan tanah ini saja, bagian belakang punya saya. Ini karena ada kezaliman nantinya. Yang ketiga, benihnya berasal dari pemilik tanah. Jika benihnya berasal dari penggarap, maka hal itu dinamakan mukhabarah. Perbedaan pendapat tentang kebolehan mukhabarah lebih sengit daripada perbedaan tentang muzara'ah. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya naha Rasulullah SAW anil mukhabarah. Rasulullah SAW melarang mukhabarah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1568. Jadi kalau saya punya tanah dan saya punya pohon, lalu saya tinggal panggil orang yang kelola, boleh. Dengan namanya musaqah tadi ataupun muzara'ah. Ya, ada hukum lain namanya mukhabarah. Apa itu mukhabarah? Saya punya modal duit saja, ada orang punya tenaga dengan punya bibit, saya hanya memodali. Ini yang dimaksud dengan mukhabarah. Tidak boleh karena bibit dari orang itu, dia sudah punya pohonnya. Di sini tidak ada lagi bagi hasil sebenarnya. Kalaupun dia butuh modal, modalnya kecil, paling bibit, paling segala macam, atau mungkin apa penyemprotan hama, maka tidak ada lagi hak saya untuk mengambil di situ kan. Nah, namanya mukhabarah ini tidak boleh. Nabi SAW melarang. Yang boleh kalau pengelola atau penggarap itu betul-betul dia pakai tenaganya, modal baik itu pohon ataupun tanah dari pemilik modal, ini yang dibolehkan. Kemudian selanjutnya poin keempat. Jika pemilik tanah mensyaratkan bahwa benih diambil dari hasil panen sebelum dibagikan. Jika pemilik tanah mensyaratkan bahwa benih diambil dari hasil panen sebelum dibagikan, lalu bagian sisanya dibagikan antara dirinya dan penggarap sesuai dengan syarat yang telah disepakati keduanya, maka muzara'ah yang seperti ini tidaklah sah. Artinya harus dari awal, gitu loh. Jangan sampai misalnya saya punya 10 pohon atau 100 pohon, lalu saya bilang ini belum kita anggap modal ya, belum ada hasil di sini. Kalau pohon-pohon ini beranak lagi, ada anak-anak kecilnya, ada tunas-tunasnya, maka dari tunas itu baru nanti kamu bisa ambil hasil. Nah, orang sudah kelola dari awal, yang itu. Maka harus dari awal. Kalau nanti dari bibit yang muncul bisa tidak, itu dianggap tidak sah. Yang kelima, menyewakan tanah yang dibayar kontan, maka hal itu lebih utama daripada muzara'ah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu. Adapun membayarnya dengan emas dan perak, maka Rasulullah SAW tidak melarang kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh, hadis yang sebelumnya tadi riwayat Bukhari ya. Yang ini sekarang riwayat Muslim nomor 1568. Ya, kalau seandainya ada orang yang butuh duit, dia mau mengelola, ya, kemudian dia butuh uang saja, hanya sekedar dibantu, maka yang lebih baik kalau kita menyewakan tanah.
Tidak usah kita ikut tunggu hasilnya. Udah tanah ini kamu sewa, misalnya 1 tahun 1 juta. Mau berapapun hasilnya itu hak kamu. Maka ini didahulukan daripada muzara'ah. Daripada kita mengatakan sudah ini tanah pakai saja, pohon juga ini kamu kelola nanti kita bagi hasil. Lebih didahulukan tadi orang ini muslim kita bantu. Ya, kita bantu ya sudah kamu mau kelola, kamu mau dapat hasil, mau biayai keluargamu sudah tanah ini kamu sewa saja. Bayar pada saat ya kamu mau ada hasil atau misalnya disepakati bayar sewanya sekian. Itu lebih didahulukan sebagaimana beliau katakan ada riwayat Rafi' Ibn Khadij radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW membolehkan langsung mengiyakan kalau ada orang mau menyewakan tanah lalu tanah itu terserah mau ditanamin apa selama jangka waktu tertentu. Yang keenam, dianjurkan bagi seseorang yang memiliki tanah yang melebihi kebutuhannya untuk memberikannya kepada saudaranya sesama muslim tanpa sewa. Kalau mau lebih baik lagi, maka poin ini yang didahulukan. Ya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnahha akhahu." Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau dia memberikannya kepada saudaranya muslim. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2300, riwayat Bukhari nomor 2341. Ini yang hilang dari kita ini teman-teman ya. Subhanallah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi dari Ansar yang masyhur, sangat kaya raya di Madinah. Salah satu penyebab kaya rayanya itu dikatakan karena dia sibuk dengan sedekah dan memberi orang. Begitu para muhajirin datang dari Mekah dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan membantu saudara muslim, dia punya tanah itu cukup untuk 80 keluarga. Luas sekali. Langsung dia datangi tanah itu, dia datangkan pekerja, dibangun rumah-rumah, petak-petak rumah 80 rumah. Lalu ditinggalkan langsung muhajirin dan langsung dia nyatakan ini tanah milik kalian. Mau dijual kah, mau dipakai kah, terserah. Pemberian, hibah langsung begitu. Teman-teman, Allah kasih antum modal misalnya. Jadi kaya raya, Masya Allah. Jangan selamanya berpikir bisnis terus teman-teman. Kalau ada saudara kita muslim, dia baru mau mulai usaha. Tidak usah kita pikir ambil keuntungan dari dia. Baik, saya butuh modal 10 juta, saya mau usaha buka nasi uduk. Kita Masya Allah punya uang miliaran. 10 juta itu tidak kelihatan. Ya udah nggak usah kita bilang, ya oke saya kasih 10 juta, berapa bagi hasilnya? Untuk apa? Apa manfaatnya? Mau ambil 200-300 ribu? Apa gunanya? Bantu dia. Ya udah ini 10 juta dari saya ya, jadikan modal. Nanti kapan ada kesempatan kembalikan aja. Biarkan orang maju, gitu kan? Berikan. Itu ada bagian daripada syariat Islam. Ini masuk dalam masalah hukum ekonomi tadi. Jadi kita tidak selamanya berpikir keuntungan apa yang saya dapatkan. Hati-hati teman-teman. Sekali antum buka pintu, selalu mau ambil keuntungan dari orang, ini susah antum lepaskan diri. Sehingga kita kalau kenalan sama orang, pikiran kita pertama, ini orang bisa berikan manfaat apa sama saya? Loh iya, itu sekali antum buka, susah untuk ditinggalkan. Karena kalau orang itu tidak ada maslahatnya, miskin, atau mungkin tutur katanya tidak teratur, antum tidak akan berteman. Nggak ada lagi istilah untuk membantu seorang muslim. Ini keliru. Dalam Islam tidak boleh ini. Makanya kita harus berhubungan sekali tadi saya bilang ekonomi ini sama masalah sosial. Bahkan sangat baik kalau antum sengaja membuat lembaga-lembaga pelatihan gratis untuk meningkatkan skill umat Islam supaya mereka jadi maju, karena semua yang mereka dapatkan nanti dari hasilnya, baik itu dari pegawai yang bekerja, baik itu keluarga yang dia biayai, antum panen pahalanya. Fikir itu ya. Fikir bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari saudara muslim, bukan bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari dia. Ya. Makanya utangnya sampai dimaafkan, kesalahannya sampai dimaafkan, gitu kan? Diberikan kesempatan-kesempatan, kecuali kalau orang-orang ini dasarnya memang sudah buruk akhlaknya, itu beda. Ulama mengatakan ada bab sendiri masalah itu. Kalau memang sudah terbukti dia penipu, dia segala macam, maka kita punya hak untuk memberhentikan semua jenis bantuan. Justru pada saat itu
Kita harus bisa meluruskan kemungkaran dia. Masuk dalam hadis Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau madluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau terzalimi kita faham. Dia terzalimi bantu. Tapi kalau orang zalim bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, engkau luruskan kezalimannya. Justru laporkan dia kalau dia memang penipu. Gitu kan? Harus dihukum supaya dia tidak menjerumuskan muslim yang lain dalam perkara yang sama. Tapi kalau secara umum tadi, ada orang keluarga, teman, dari kampung baru datang, antum sudah 10 tahun di Jakarta, dia mau tahu, mau usaha apa nih? Atau kasih ide-ide, kasih, dan tidak usah berpikir, saya ambil keuntungan apa dari orang ini. Ya, kecuali unsur pahala saja, itu yang dimaksudkan. Di sini hadis Bukhari jelas, Nabi SAW suruh malah memberikan gratis. Juga sabda Nabi SAW, ayyamnaha akhahu khairun lahu min an ya'khudha alaihi kharajan ma'luma. Seseorang yang memberi saudaranya lebih baik dan lebih mulia baginya daripada menetapkan nilai tertentu, di sini terjemahannya pajak ya, dalam jumlah tertentu kepadanya. Ya, ini sudah disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 2330. Yang ketujuh, mayoritas ulama melarang menyewa tanah dengan makanan karena hal tersebut berarti menjual makanan dengan pembayaran ditangguhkan dan jumlah yang berbeda atau lebih, dan hal itu dilarang oleh syariat. Adapun apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad tentang bolehnya hal tersebut berkaitan dengan muzara'ah, bukan menyewakan tanah dengan makanan. Intinya kalau sewa tanah, sewa rumah tidak boleh dibayar dengan makanan. Misal saya punya restoran, saya membayar sewa restoran itu dengan memberikan makan 1 tahun pemilik tanah. Tidak boleh. Bayar ya bayar dengan duit. Orang nggak butuh makanan 1 tahun, mungkin di rumahnya ada makanan, kan gitu. Ya, jadi tidak boleh membayar sewa menyewa dengan makanan. Nah itu ada larangan khusus berhubungan dengan masalah poin tadi itu. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.